7. Aduh, panas banget ya Allah. Oke. Oke guys, pagi, good morning, ohayo gozaimasu. Aduh, semua bahasa pagi aneh sebutinnya deh. Judul vlog kali ini adalah kerja. Maklum mas bro, masih kuli kontraktor, rumah kontrak, kredit motor. Tapi anyway, this is life. Ini hari Jumat lagi. Kenapa sih bikin video Jumat terus ya? Sempetnya Jumat mas bro, biar Sabtu atau Minggu cepet di upload. Jadi kita bikin video tiap hari Jumat. Nah Jumat juga banyak momen-momen spesial karena Jumat itu adalah akhir pekan. Kalau di Jakarta itu pasti, you know what I mean, traffic, macet mas bro. Sekarang pukul 6.59, jam 7. Biasa juga berangkat kerja sekitar jam 7-an. Estimasi sampai kantor mungkin sekitar jam 8. Kemudian ini kita melewati jalan tikus. Kenapa jalan tikus ya? Kamera posisikan di shoulder. Ini bukan bahu sih ya, ini apa namanya? Ini sebenarnya ada di backpack aneh nih, apa namanya, di tas. Taruh di tas, cuma taruh di strapnya. Terus ini kita melewati jalan tikus. Ini jalan tikus. Ya enggak lah, ini dekat rumah aneh. Cuma orang bilang sih jalan tikus karena sebenarnya ada jalan raya, cuma aduh, macet bro. Ya kita ambil jalan kecilnya aja. Nah kemudian kalau nge-vlog ini pakai helm full face ya, biasanya secara pribadi gue sukanya helm yang half face karena nggak panas kayak begini. Kalau udah kena macet setengah jam aja, nggak usah setengah jam deh, 10 menit, aduh muka udah kayak sauna bro. Jadi senengnya half face nanti karena ini buat vlogging ya, jadi helmnya mesti full face. Nah kemudian biasanya juga kaca helm bisa dibuka, tapi kemarin saya udah coba. Kalau speed ini ya, speed 13-14 mungkin oke. Nih kaca helm buka nih, mungkin suara jadi berubah beda ya. Speed ringan, speed rendah oke. Speed tinggi di atas 40-50, mungkin 60-70, suara angin pun ikut masuk karena buka kaca helm. Jadi ini tutup dulu kaca helm tuh. Nah oke bro, ini tips buat yang mau masuk ke jalan menurun, boleh netral. Tapi kalau misalnya anda berat, masukin di satu. Kalau tetap dekat nggak apa-apa, masuk pun nggak apa-apa. Duh, kayaknya nggak bisa bro. Nah ini tadinya mau sekalian jadi video jadi satu sama tutorial motor kopling, tapi kayaknya secara waktu dan posisi nggak memungkinkan. Nah tanjakan, ingat kalau tanjakan gigi satu dulu, selalu gigi satu, start, lepas kopling, masuk ke throttle control. This is throttle control. Throttle control maksudnya adalah semua permainan kecepatan ada di gas, jangan di kopling. Never touch the clutch, jangan pernah sentuh kopling. Throttle control aja, tuh turunin gas lalu ngerem. Emang mungkin kalau belum biasa, gigi satu loh. Nah oke, satu. Kira-kira posisinya udah aman, shift up boleh gigi 2. Nah tapi itu kalau udah mau deket tekan kopling tuh, karena itu sebenarnya cuma buat nurunin speed sedikit aja ya. Cuma pasti kalau udah tekan kopling, you will lose your torque, kehilangan torsi, sehingga RPM harus dinaikin. Kemudian kalau RPM naik baru lepas kopling, karena nih motor clutch. Oke, nah ini lanjut lagi perjalanan bro. Ini adalah Pasar Minggu. Sebut lagi ketahuan dari mana di mana. Ini stasiun Pasar Minggu situ tuh di sebelah kiri, nggak kelihatan ya, karena memang videonya nggak aneh taruh kamera, tidak aneh taruh di helmet, jadi tidak bisa memonitor dari apa yang saya lihat. Duh, yang ngerem lagi. Please dong ya, please move forward kayak Toyota dong. Ya
apa dipotong mana lagi kan. But anyway, nah ini jalan tikusnya. Jalan tikus itu sangat menyenangkan mas bro. Kenapa? Karena nggak kena macet. Aduh dia lewat sini, nggak muat bro. Apa-apalah kalau dia maksain. Dan ada lagi dia kalau ketabrak di tangannya gue dimarahin. Nah kalau di jalan ini so pasti nama juga jalan kecil, muat cuma hanya kadang satu motor bergantian, dua motor pun pas banget. Paling kalau udah dua motor boncengan ketemu mak-mak, wah pas sudah. Mak-mak nggak mau ngalah bawa belanjaan, kita juga sama aja. Nah itu lurus jalan tikusnya, cuma ini nggak suka lewat jalan situ. Kenapa? Karena jalan terlalu kecil bro, dan bener-bener cuma mau satu motor aja. Dan buat aneh itu karena banyak rumah pas persis depan pintu orang. Menurut aneh sih agak mengganggu, jadi aneh lewat yang agak lebaran dikit. Bukan jalan gede juga, cuma agak lebaran dikit. Nah ini agak lebaran dikit nih. Meskipun sih memang mereka akan terganggu pada jam-jam kerja aja kejadian ini. Kalau hari biasa mah sepi ya sini, sepi banget. Ini masih pagi nih. Ya jadi ini jalan tikus di Jakarta. Nah kalau di sini jalan banyak polisi tidur kecil gini, clutch control itu diperlukan. Ini buat nurunin speed, tekan rem, kopling, nggak perlu shifting. Nggak usah pindah-pindah gigi. Ini aneh gigi satu aja nih mas bro. Nah kenarnya kopling. Nah ini clutch control namanya. Clutch control artinya speed itu di handle oleh kopling. Nah, jadi anda mainan kopling terus, mengendalikan kecepatan berdasarkan kopling, karena banyak polisi tidur. Nah biasanya clutch control itu dipakai waktu di jalan macet atau jalan-jalan kecil seperti ini yang banyak polisi tidurnya. Clutch control. Jadi mungkin perlu saya ulang lagi, untuk naik motor kopling itu ada 3 pengendalian atau 3 yang harus dikuasai, dan itu rata-rata umum. Tapi itu menurut aneh sendiri ya, aneh sih nggak pernah belajar di mana, di referensi manapun. Itu adalah di shifting, perpindahan gigi, kemudian ada clutch control, kemudian ada throttle control. Shifting itu setiap perpindahan gigi, kemudian clutch control adalah pengendalian di kopling. Itu biasa buat tempat stop and go dan tempat jalan rusak seperti ini, karena di sini torque awal itu sangat diperlukan. Sekali Anda turun gas seperti gigi 1 lagi ya. Speed boleh gigi 1 atau gigi 2, cuma sih aneh biasanya pakai gigi 1. Karena kalau fiction ini buat gigi 1 masih oke lah. Nah ini masuk gigi 2 nih. Kemudian tadi clutch control, shifting. Shifting itu sebenarnya simpel aja. Itu adalah sebenarnya perpindahan gigi. Perpindahan gigi sendiri kalau shifting itu, kalau Anda udah biasa, ya sebenarnya momoknya itu adalah katanya mau naik motor kopling susah. Enggak mas bro, nggak ada susah-susahnya. It's all about kebiasaan. Semua tentang kebiasaan. Jadi pertama menjaga torsi. Makanya kalau di motor kopling itu ada tachometer. Ini ada speednya apa, RPM 3000 berapa gitu kan. Itu sebenarnya buat menjaga torsi. Jadi torsi itu supaya apa? Supaya motor nggak gampang mati ketika gas diturunin. Motor udah jalan mah bisa jadi kopling itu sebenarnya cuma buat bikin awet aja. Karena shifting tanpa neken kopling pun, pindah gigi tanpa kopling itu bisa aja. Cuma resikonya adalah satu, part-part terkait seperti rantai gear itu akan cepat aus karena cenderung banyak hentakan. Kedua nggak halus. Buat ente yang suka boncengin babe ente, boncengin pacar, jablay, enak lah, mendingan halus lah. Itu namanya clutch control. Makanya clutch control sebenarnya untuk kehalusan shifting. Oke, sisa throttle control. Controlnya ini throttle control nih mas bro. Jadi Anda sudah tidak perlu tapi tutup turun gas, lepas gas, turun gas, lepas gas, turun gas, lepas gas. Nah, di sini
Ini speed agak 49 ya, pas suara angin masuk. Tutup dulu. Throttle control itu adalah cenderung hanya mengandalkan gas nih. Tengok, ini tekan kopling nggak? Nggak kan? Nah, Anda nggak perlu tekan kopling sebenarnya. Ini udah kayak motor matic lagi apabila. Nah, shifting nggak? Shift down sekali aja. Oke. Oke kan? Oke, shift down sekali. Oh, nggak ganti gigi nggak tekan kopling ini mas bro. Jadi forward press is always okay. As problem of tadi depan macet mas bro, jadi aneh lewat sini aja. Oke. This is the jalan tikus. Nah, jalan tikus ini sebenarnya cuma waktu-waktu buat motong jalan raya aja untuk tempat-tempat yang agak agak macet. Sisanya sih sebenarnya sih lewat jalan raya lagi. Nah, oke kan? Oke, ini jalan-jalan ini clutch control, throttle control, clutch control, throttle control. Nanti throttle control pun nggak masalah karena torque udah dapet. Oke, lihat itu bisa aman masuk. Ini guys, menjadi momok motor kopling di Jakarta itu adalah capek, nggak enak, pegel. Kan cuma bilang, iya. Itu bener, tapi it's fun man, sangat menyenangkan sekali dan bukan sesuatu hal yang menurut kita mau kemana sini? Oh ya udahlah, udah maju kita masuk. Nah kan sini lagi, itu jalan rayanya. Benarnya motong dikit doang sih, lumayan lah daripada nggak ada yang dipotong. Keretanya nggak berhenti di sini bro, nyesek kita lagi. Enak nih pakai helm tutup nih, gua nggak usah ngeliat kanan kiri, asli gua nggak usah ngeliat kanan kiri. Oke guys, tutup kaca dulu. Ini helm udah di lock belum ya? Vlogging itu menghilangkan konsentrasi waktu berkendara, but always fun. Nah ini tips buat naik motor kopling adalah selalu gunakan gigi tertinggi untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang baik. Kenapa? Karena kalau kita pakai gigi tinggi, misalnya ini aneh pakai gigi 5 full, ini gigi paling tinggi, artinya disitu gear ratio paling rendah. Gear ratio paling rendah artinya adalah meskipun speed paling tinggi, RPM pun rendah, dan ketika RPM rendah maka konsumsi bahan bakar juga rendah gitu mas bro. Jadi itulah kenapa tips-tips pada saat yang pertama ini adalah memakai gigi tertinggi. Nah jadi tuh ya langsung gigi 5 udah bawa jalan aja. Kemudian setelah gigi 5 tulis throttle control, tidak perlu neken kopling lagi, cukup main 3 saja. Ini udah cukup mas bro, apalagi fiction ya. Yamaha terus terang oke di torque, dia torque-nya rata, mungkin karena mesinnya SOHC. Tapi untuk di jalan seperti ini, jalan stop and go ini paling enak mau SOHC sampai saat ini ya. Kalau ketemu jalan kosong pun cuma sayang kan giginya cuma 5 ya, giginya 6 ya. Oh giginya 6 mendingan. Kenapa? Kalau gigi 5 mentok banget bro. Tapi ya itulah fiction. Oh di sini nih udah throttle control only, udah nggak pernah pegang kopling lagi ya. Ini tidak ada kopling nih. Kopling adalah shifting. Nah ini shifting. 2 gigi saya turunkan. Kenapa 2 gigi? Bagi anda yang sering make yang tadi ya, kalau ikutin tips saya bahwa saya selalu usahakan gigi tertinggi, berarti anda akan sering berjalan gigi 4 atau 5. Hindari 4 lah, langsung aja ke 5. Karena 4 itu banyak cuma buat sedikit sekali pengaruhnya gitu. Jadi langsung aja ke 5. Nah shifting, throttle control, shifting, throttle control, habis gigi 5. Kalau mau tahu gigi berapa udah tekan itu, tekan kopling, tekan ke belakang nih, udah habis gigi.